Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya Bang Anang di program podcast Mata News. Ngobrol bareng sahabat. Mata News kali ini kita kedatangan 3 Sri Kandi cantik-cantik asal dari kota Palembang yang tergabung di satu komunitas bernama PPS. Apa itu PPS? Kita langsung tanyakan saja dengan ketua umumnya langsung, sekaligus mereka bertiga memperkenalkan diri. Sama siapa? Mbak? Saya Siska Windiarti SKD. Saya ketua PPS Sumatera Selatan. PPS itu Pemberdaya Penggerak Indonesia Sejahtera. Mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Iya. Itu mewadai sebuah UMKM yang berbentuk fashion, kuliner, kria, semua ada di PPS. Boleh diperkenalkan ini dengan ibu apa yang paling cantik dari sebelah sini? Boleh dibuka maskernya. Perkenalkan, saya Bunda Vi. Di PPS mungkin sebagai pembina ya, pembina PPS. Insya Allah kedepannya PPS bisa menjadi komunitas yang berada di hati masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM. Mbak sebelah siapa Mbak? Jabatannya apa di PPS Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ini jabatannya apa ya? Kucar-kucur banyak lah. Di mana-mana gitu. Nama saya Bunda Badenah, biasa dipanggil dengan Bunda Badenah. Bunda Badenah, Iya. Bunda V dan Mbak Siska ya. Enak manggil ibu, Mbak atau apa nih? Bebas. Kalau Bunda, pemirsa saya udah biasa manggilnya Bunda. Kalau ini biasa manggil Mbak sebenarnya. Mbak Siska, boleh dikasih tahu nggak awal mula berdirinya PPS ini tahun berapa, tanggal berapa, dan alasannya mendirikan PPS sendiri? Berdirinya PPS itu sudah 4 tahun yang lalu. Kok 4 tahun udah lama ya? Udah lama. Bulan Juli ya tepatnya ya. Berawal PPS itu ya karena perkumpulan ibu-ibu yang ingin mempunyai usaha. Oh gitu. Ibu-ibu yang usahanya pingin melejit, pingin ternama, kami buatlah suatu perkumpulan, yaitu organisasi PPS itu. Dulu nama PPS itu Perhimpunan Penggerak Indonesia Sejahtera, karena perhimpunan tidak bisa masuk lagi kementerian, kami gantilah Pemberdaya Penggerak Indonesia Sejahtera. Subhanallah, berarti visi misinya memang Ya, ingin. karena sekarang udah jadi yayasan. Udah jadi yayasan, alhamdulillah. PPS itu. Mantap bener ini pemirsa, rupanya ternyata PPS sudah yayasan. Jumlah anggota sendiri nih, kalau pengen tahu ada berapa? Sumatera Selatan 500-an. 500 Ada di orang? Betung, ada di Lubuk Linggau, ada di Oki, ada di Batu Raja. Berarti tersebar di seluruh Sumsel ya. Tersebar di Sumsel. Kalau jenis usahanya sendiri nih, mayoritasnya di bidang apa nih usaha UMKM-nya? Paling banyak kuliner sih. Kuliner ya? Iya. Pantes. Rata-rata. Badannya pada sehat-sehat semua ini bertiga nih pemirsa. Lalu buat Bunda V nih, Bunda V, selama berada mendampingi Mbak Siska dan Bunda ini, apa sih hal-hal yang paling menarik dan tidak terlupakan dalam membesarkan UMKM di dalam wadah PPS ini sendiri? Sebetulnya Bunda kan belum begitu lama ikut ke Mbak Siskanya. Tapi sesuatu yang bisa kita lihat adalah ternyata di tangan ibu-ibu yang kebanyakan ibu rumah tangga loh, bukan IRT semua ya? Bukan ibu yang memang benar-benar fokus ke bidangnya masing-masing. Itu kuliner dan segala macamnya bisa menjadi mendunia, menjadi hebat di tangan mereka. Nah ini yang harusnya perlu digali, perlu dibesarkan. Artinya UMKM yang berasal dari rumah tangga itu akan lebih berkembang setelah masuk ke sektor industri pariwisatanya. Oh, artinya memang harus tepat sasaran gitu. Bener, tepat sasaran. Kita kan begini,
misal sebagai contoh, Bunda punya branding nih untuk kue ini. Orang sudah makan branding, oh ini begini. Tapi ternyata setelah kita ikut ke dalamnya, Ya. loh tanpa branding pun mereka enak itu loh. Oh, rasa ya, Rasa enak dan mungkin karena mereka kurangnya bersosialisasi, kurangnya interaksi, kurangnya promosi. Nah maka ya kita bersyukur, alhamdulillah ada pepes. Jadi kita bisa promosi, bisa kita besarkan mereka. Sebuah wadah lah, wadah. Iya, untuk mereka. sebagai wadah salah satunya. Mungkin banyak sih di Palembang ini wadah-wadah UMKM. Iya. Ya, yang sudah ada. Dan ini perlu adanya satu apa ya? Satu yang mengayomi wadah-wadah ini. Oh, artinya memang ada sebuah peran di balik ini, harus ada peran sebuah negara atau pemerintah. Benar. Yang memang harus ini. Kalau sejauh ini nih Mbak Siska, sebagai ketua umum PPS ini selama 4 tahun ini, apa sih yang dirasakan peran hadirnya pemerintah terhadap UMKM ini sejauh ini seperti apa? Alhamdulillah peran hadirnya pemerintah selalu mensupport UMKM, termasuk Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Sekda. Kami terima kasih banyak. Kadang kan kayak sekarang ya masa pandemi, ada bantuan beras dari gubernur. Alhamdulillah PPS dibantu yang terdampak COVID kan. Banyak UMKM yang UMKM rumahan nggak bisa offline ya karena PPKM. Alhamdulillah kebantu, biarpun sedikit-sedikit ada bantuan dari pemerintah. Kami terima kasih banyak pemerintah mensupport UMKM. Intinya gitu. Kita nomor teleponnya sama saya tuh, orang Dinsos. Iya. Sorry, cut ya. Ini buat Bunda Marina. Ada kenangan jelek atau pengalaman buruk ketika menghadapi berbagai macam watak manusia kan di anggota UMKM-nya PPS ini kan, banyak nih, ada yang kuliner, ada yang berbagai macam. Apa sih sebagai, ya saya pikir akrab nih bertiga ya, ini tim joker ibaratnya kemana-mana. Oh bisa nih, saya bisa menutupi semua apapun pekerjaan yang dipercayakan sama Mbak Siska. Ada nggak kenangan buruk atau apa yang paling keinget gitu? Ini kalau nggak mungkin bisa terjadi nih gitu. Apalah kenangan buruk sama baiknya lah. Kalau baiknya ya, kalau kenang-kenangan itu ya, kalau semacam kayak ada event-event itu ya, kadang-kadang gitu kan harus Maksimal lah. maksimal Kerja keras ya. Nanti kalau misalnya biasalah kalau kita lagi lagi capek lagi biasanya kan ya biasa ketuanya marah-marah Campur tapi emosi. saya emosi ya. Tapi kalau Siska ini saya udah kenal udah lama, dari di PMI juga udah 3 tahun, jadi saya sudah tahu sekali watak dan wataknya. Berarti sering marah juga berarti Kak? Waduh, marah tapi sebentar aja, biasalah sebagai ketua kan dia harus tegas. Iya. Sebenarnya untuk kita juga sih tegasnya ya. Apalagi kalau habis marah masih dana, udah clear, Ya marah-marahin sudah, aja tiap hari gitu. sudah. Habis marah kasih uang, habis marah Ya kasih uang. sudah, gampang lah kalau Mbak Siska ini. Saya jujur aja pemirsa, agak grogi ngobrol bareng sama 3 cantik-cantik ini. Apa ini karena dingin habis hujan atau gimana, nggak tahu nih. Bukan karena itu, bukan. Itu pasti karena Bunda. Oh iya. Karena Bunda Pi. Bunda Pi ini susah orangnya. Maksudnya susah kalau untuk bergaul dengan kita. Tapi kita bagaimana caranya kita biar dia bergaul dengan kita. Iya, akhirnya kita baik, dia pasti baik. Kita jahat, dia pasti jahat. Itu sifat Bunda Pi. manusia. Benar. Bunda Pi ini juga banyak ini ya. Kemarin sempat main film juga Bunda Pi ya. Nah, kalau ada cara atau strategi tersendiri nggak nih Mbak Siska supaya UMKM yang di bawah naungan PPS itu di daerah masing-masing juga turut diperhatikan oleh kepala daerah dan BUMD, BUMN yang ada di sana. Kalau di Bu Siska kan oke lah, Pak Gubernur bantu, Wali Kota juga ikut. Kalau di daerah tuh ada nggak strategi dan khusus supaya anggota Mbak juga
diperhatikan juga nih sama pihak-pihak instansi terkait? Karena saya ketua Sumselnya, ya jelas saya perhatiin dari ketuanya selalu diinfoin. Setiap visi misi itu udah jelas kan. Program kami setiap bulannya apa, kegiatan apa, ada kegiatan sosial kan, kayak setiap Jumat kami selalu bagi-bagi bantuan ya, baik itu Jumat nasi sosial. atau uang, Jumat sosial. Selalu saya perhatiin terus. Visi misi kami itu jelas. Ada program yang setiap bulannya hari Jumat ini apa. Biarpun di kabupaten, di kecamatan, saya selalu program ke Artinya mereka. setiap kabupaten kota di Sumsel ini jalan semua nih. Ya, alhamdulillah jalan ya. Pemerintah semua tahu. Semua tahu dan Se-Indonesia bahkan. Uish. PPS ini ada se-Indonesia kayak Mata News. Amin. Jadi, ketua umum pusatnya bener, Iya. di Jakarta juga orangnya orang hebat kan. Siapa tuh ketua umum PPS? Dulu Jakarta? pembinanya Bapak Menteri, Pak Sandiaga Uno. Ketua umumnya Koksulan. Oh ya, orang Paten itu. Mantap jiwa berarti ya. Jadi alhamdulillah terarah sampai ke bawah-bawah. Kalau dia nggak terarah, udah mati suri kan. Ya. Makanya Ini tetap jalan terus. Mas Siska, kita kan saat ini kan tengah menghadapi pandemi Covid nih. Berdampak sekali pasti dengan UMKM yang ada nih. Pasti masing-masing bidang nih punya strategi supaya Iya. pemasarannya tetap ada, pemasukan tetap ada gitu kan. Ada nggak cara-cara menarik dan beda daripada organisasi lain supaya produk yang dijual dan dipasarkan oleh anggota PPS ini tetap terjaga nih stabil walaupun ikut terdampak juga. Pertama strategi jelas harus ada. Seperti Packing apa? harus beda dengan yang lain. Oh. Terus karena masa pandemi ini kita tidak bisa offline, online harus kita jor-joran. Pertama Berarti kami jor-joran iklan online. kadang melalui Zoom, Iya. video call WhatsApp kami Iya. sering kan untuk kalau nggak bisa ketemu untuk program-program PPS ini supaya tetap dapur mereka nge-full selama pandemi. Packing yang harus dilihat, Nah, terus kesehatan makanan kita, kalau kuliner kan, kalau baju fashion kita gimana kan dengan jahitan. ya. Kita buat Jadi ya tetap ya ada sale. Ibaratnya kami tetap tetap bisa jualan. Pertama yang paling penting itu di kayak masuk Lazada ya. Boleh nggak nyebut merek Boleh. di sini? Boleh. Salah satu Masuk di media-media Shopee, gitu ya. online yang sudah ternama ya, Shopee. Jadi kan tetap peminatnya itu banyak. Apalagi Google, ada di Google kan sekarang belanja-belanja tetap itu. pencarian. Alhamdulillah selama pandemi ada juga yang melonjak mereka. Oh, malah justru Malah ada yang melonjak. seketika Iya, online? seketika ada yang jatuh. Ah. Yang memang mereka biasa online laris. Oh gitu. Rame. Artinya Rame. memang kita kalau balik-balik ke secara religius, bala rezeki jodoh itu memang Ya, sudah di tangan. rezeki itu Tapi sudah diatur terdampak. Allah. Iya. Tapi kan kayak bunda ya, Bunda nih. bunda pribadi kan keluar kita males, Iya. mesen makan, mesen apa, terutama pakaian. Kalau bunda kan paling males kalau pergi. Nah dengan adanya online, kita terbantu loh. Kita tinggal klik salah Cari. satu apa Apa namanya yang mau tuh. kita beli gitu. Iya, menu apa yang yang mau- kita ada semua kok aplikasi itu di aplikasi. Mau makan apa, mau apa. Dan benar kata Siska tadi, salah satunya Lazada. Lazada itu bunda paling Ya. sering beli di situ. Member nih kayaknya, member nih. Bukan Jangan lupa ya. bukan member. jangan nangis. Jadi apa namanya tuh memang sebenarnya itu loh benar katanya tadi bahwa rezeki itu di tangan Allah. Jangan takut, jangan merasa pesimis, optimis. Harus tetap optimis ya. Iya, Bunda lihat kok banyak kok masih yang di online itu kan orang yang jual hari ini, Saya hari juga, itu, hari ini. Nah, seperti si Oh, Bunda ini Badena ini. Bunda Badena ini punya ini Punya juga. catering brand. dia. Oh. Hari ini dia banyak cateringnya, tapi kita nggak dibagi. Alhamdulillah saya punya rumah makan Coto Makassar, Daeng Oh. Mapaita yang di Basuki Rahmat. Juga ngisi Breakfast Hotel ya. Wih, mantap. Dan juga itu. saya catering. Jadilah semenjak Covid ini agak kurang, tapi gimana Oh, caranya ada kita penurunan. alhamdulillah
ada aja pemasukan yang dari catering kotakan. Biasa catering kita prasmanan jadi kotakan gitu. Oh, artinya benar Mbak, kembali tadi kata Bunda tadi kan. Yang di atas itu menentukan segalanya. Ini kembali ke Mbak Siska nih. Mbak Siska, ada nggak problem pernah dihadapi internal misalnya gitu kan? PPS kan 4 tahun semakin tinggi batang, angin akan makin kencang meniup gitu kan? Ada nggak sih persoalan yang kerap dihadapi itu terus, misalnya menghadapi anggota yang ruwet, nggak mau ngikutin aturan, nggak mau itu, ada nggak kira-kira? Kalau ngadapi gitu banyak Banyak. banget kan, satu kepala aja beda, kayak kita adik beradik aja ya, misal 3 bersaudara, Iya. yang tua gimana sifatnya, yang kecil gimana, tengah gimana kan. Banyak sih saya menyikapinya. Kalau yang memang udah nggak cocok lagi, kalau mereka ingin mengundurkan diri, saya persilakan kan, tapi secara hormat. Ada kadang nggak cocok dengan pendapat saya, ada juga, tapi karena saya ketuanya, mereka harus ikut, saling menghormati. Tapi sejauh ini kalau untuk yang terlalu besar enggak sih. Nggak ada. Kalau ini Mbak Epa nih, Mbak Siska nih turut membantu juga melegalkan sebuah usaha UMKM itu, agar tidak dipersulit atau memang ada pelaku UMKM yang nggak ngerti gimana sih saya mau bikin legalitas gitu kan? Itu jadi prioritas juga atau gimana? Itu banget prioritas suatu organisasi membantu UMKM-nya yang belum ada legalitas, seperti UMK, NIB, halal. Itu tugas kita sebagai ketua. Oh, memang sudah ada kerjasama tapi? Ketuanya, kita ngurusnya, mereka ada yang langsung tinggal terima beres kan. Dari 500-an lebih anggota yang Mbak pimpin, masih ada nggak yang belum punya legalitas seperti itu? Masih ada yang baru-baru masuk, banyak. Bahkan ini baru mau ngurus halal. Oh gitu. Ada 100 orang. 100 orang berarti memang benar-benar mewadahi nih organisasi, nggak cuma kumpul-kumpul, nggak cuma jualan bareng, nggak cuma senang-senang bareng, tapi ketika usahanya tidak ada legalitas atau memang dia ingin urus, Mbak Siska dan timnya ini siap membantu. Ada yang terima beres atau ada yang mau ikut belajar, ayo belajar gitu Mbak ya, ayo kita urus sama-sama gitu kan, ini caranya seperti ini, caranya seperti ini. Bahkan cita-cita saya Mas, kepinginnya misal satu UMKM ya mempunyai kerupuk, pempek, atau sejenis kulinernya yang beda dari yang lain, saya kepingin mereka ada tembus ekspor kan? Cita-cita amin. Mudah-mudahan salah satu atau mungkin banyak produk dari organisasi PPS ini bisa ekspor ke luar negeri. Amin. Kita doakan sama-sama ya Mbak ya. Ini Bu Dapi lagi nih, balik ke Bu Dapi nih. Sebagai pembina di PPS. Kalau Mbak Siskanya lagi menghadapi masalah yang besar atau gimana, caranya apa sih yang harus dinasehati atau gimana gitu? Ada nggak hal-hal khusus yang disampaikan gitu atau dirayu-rayu gitu, udah jangan ngambek, jangan marah gitu? Mungkin kalau kita ketua itu lebih legowo. Lebih legowo harus gitu ya. Artinya apapun yang terjadi di internal kepengurusan itu jangan sampai keluar dari organisasi itu. Cukup diketahui di dalam ya. Itu. Dan yang namanya ketua itu salah satunya adalah bertindak adil. Benar. Kalau kita tidak adil, ya rusak pasti organisasi itu. Artinya, nih porsinya masing-masing. Itu. Dan mungkin kalau Mbak Siska sih kayak itu sih, kayak orangnya ya mungkin agak lebih keibuan, agak lebih lembut dibandingkan Jadi tidak perlu kalau sudah jadi ketua itu rasanya sudah ada suatu kelebihan gitu dibandingkan yang lain. Mantap, kita minum dulu. Ini bukan endorse ya. Kopi dulu, minum ditanya. Ini siapa, Mbak? Bunda, lupa terus apa namanya nih? Bunda Badena. Badena, kopi C.
Oh, Makassar. Oh, Makassar. Pisang hijau dia tuh. Coto ya kalau bahasa Makassar, coto. Makassar. Tapi enaknya nih coto Makassar. Aku pernah beli di Jakarta. Mantap. Coto kan. Apalagi buatan di Bunda sini. Badena. Enak Bunda Badena. Enak sekali. Kalau udah enak udah mungkin bertahan di CT deh. Kita lanjut lagi ya. Nah, pemirsa, kalau kalian ada usaha UMKM yang belum ada wadah, belum ada komunitas, kami sangat merekomendasikan nih ikut Pepes nih. Nah, kemudian harapan daripada Pepes sendiri ke depan terhadap anggotanya, terhadap pemerintahan, terhadap instansi terkait apa nih? Kita mulai dari Bunda P. Harapannya ke depan apa nih Bunda? Kalau harapan harus ini loh, harus dipertahankan. Kalau untuk dukungan pemerintah seperti yang sudah dikatakan oleh Siska tadi, dukungan pemerintah sudah sangat top, apalagi melalui dinas pariwisata, baik provinsi maupun kota, itu sudah sangat apresiasi sekali kepada Pepes. Kemarin sempet Pepes mengadakan pameran di OPI Mall ini. Jadi kalau untuk pemerintah barangkali sudah sangat maksimal membantu Alhamdulillah. UMKM ini. Cuma pada dasarnya pemerintah kan harus berbagi. Iya. Berbagi dalam tanda kutip. Banyak organisasi lain. Organisasi lain. Nah, makanya dari itu mungkin sebagai ketua Pepes yang punya Pepes, mungkin ada kebijaksanaan sendiri yang dia bentuk, yang dia ambil untuk mempertahankan kelangsungan hidup Pepes ini. Dan juga sebagai pembina, mungkin nanti ke depannya ini kan alhamdulillah Bunda juga pembina dari Pendestrian Sudirman. Ada beberapa, mungkin ratusan UMKM yang benar-benar membutuhkan pinjaman tanpa bunga loh, tanda kutip tanpa bunga. Dan dalam pandemi ini kita tidak bisa meminta mereka untuk membayar karena mereka memang tidak punya penghasilan. Terdampak sangat. Dampaknya. Nah, mungkin kalau ke Pepes kan kita bisa alihkan ke Arahkan dia. Iya, dengan pinjaman lunak tersebut, dan itu terus terang salah satunya jalan kami pembina dan juga mungkin ketua untuk bukan membantu, melangsungkan kehidupan UMKM. Tetap bertahan. Iya, kalau kita membantu mungkin pemerintah sangat membantu, tapi kita mempertahankan dan melangsungkan hidup mereka. Ya lumayan, pandemi begini mungkin dengan uang 500 atau 1 juta udah bisa jualan loh itu. Sangat Udah bisa membantu. jualan kita. Kalau iya. Sekarang. Sekarang kan yang orang nggak bicara untung lagi, nggak bicara berapa sih saya untung jual ini, berapa sih saya untung jual ini, tapi lebih laku nggak? Yang penting laku, bisa bertahan hidup dan laku bisa terus nggak? berlangsung. Itu jadi berapapun untungnya mereka akan terima. Tetap semangat Pepes. Insya Allah kedepannya Pepes akan lebih maju lagi. Amin. Mbak Siska nih sebagai ketua penutup ya, apa sih pesan dan kesan, kemudian harapannya ke depan? Kalau pesan saya sebagai ketua buat diri saya sendiri, Mbak Anggota, apapun yang terjadi tetap bersatu, merangkul tangan bareng-bareng. Apapun yang akan dihadapi ke depannya, kita tetap satu. Pepes, harapan Pepes makin sukses, makin jaya, makin berkembang, makin terkenal pesat se-Indonesia. Amin. Ya, amin. Harapannya itu. Oke. Baik pemirsa, itulah obrolan singkat kita bersama 3 Sri Kandi Cantik dari Bumi Sriwijaya yang tergabung di dalam komunitas atau organisasi Pepes. Mudah-mudahan informasi dan apa yang kita bicarakan ini dapat dimanfaatkan oleh pemirsa. Kemudian tadi sangat rekomendasi untuk UMKM yang belum ada wadah, itu silakan ke Pepes
Untuk mencari informasinya bisa ada Instagram atau ini ya? Boleh Instagram Pepes Palembang ada. Pepes Z PEPIZ Palembang boleh. Boleh DM aja ya. DM Pepes. di Instagram. Mungkin ada yang mau sharing-sharing segala macam. Demikian pemirsa, kita akhiri obrolan ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk para pemirsa bantu channel kami agar tetap berkembang supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten dan informasi lebih bermanfaat dengan cara like, share, komen, dan jangan lupa subscribe untuk Mata ini. News. Sampai jumpa di ngobat berikutnya. Iya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.